Kopi itu tidak pernah lepas dari keberadaan kegiatan istana. Bung Karno selalu menyeruput secangkir kopi sebelum mengawali kegiatannya. Dia sedangnya kopi hitam, kopi tubruk itu dipanasi direbus dulu air panasnya, kemudian disorin ke kopinya ya. Kopi turing itu kopi tubruk yang disaring. Beliau memang tidak lepas dari kopi. Makan siang, sore kopi. Hanya pagi memang tidak minum kopi. Ketika Bapak harus dirawat di sebuah rumah sakit, selesai cuci darah, gitu kami bakalan ya udah nongkrong sama Bapak di satu kedai kopi yang ada di seluruh dunia itu, gitu ya, nemenin Bapak, gitu, ngopi rame-rame. Sebetulnya kalau bicara mengenai kopi Indonesia, di masa awal emang ini adalah semacam satu komoditi perdagangan, terutama untuk di VOC waktu itu ya di awal. Sebelumnya pernah ditanam 1696 tapi gagal. Nah, 1699 ini yang kemudian pertama kali kopi Arabica ditanam di Indonesia. Baru nanti tahun sekitar 1706 sampel dari bibit termasuk biji kopinya kemudian dikirim ke Amsterdam dan dinyatakan sebagai satu kopi dengan kualitas terbaik, sehingga tahun 1707 itu terbit semacam satu undang-undang kesepakatan antara Gubernur Jenderal VOC dengan para Bupati Priangan yang disebut kopi Stelsel. Ya. Hampir 90% perkebunan kopi di dunia itu menggunakan benih yang namanya Tipika Jawa atau Jawa Tipika. Untuk di Indonesia sendiri itu ada sedikit berbeda. Jadi Bung Karno atau Soekarno sampai di yang terakhir, ini untuk kopinya sendiri sebetulnya sudah berkembang bukan ke Arabica, tapi sepertinya lebih ke arah Robusta ya. Karena memang dari pergerakan tahun 1900 itu Indonesia waktu itu sudah berkembang menjadi kebun kopi Robusta. Beralih ke kebun kopi Robusta dari awalnya sebagai benih awal Arabica ya, di pasar dunia. Ya. Sehingga saya yakin bahwa yang ada di konsumsi sama Bapak Presiden kita, Presiden Republik Indonesia adalah jenis kopi Robusta. Untuk yang terakhir ini memang dari wilayah lokalitas kita, misalnya di Bogor ya, kopi Liong itu memang yang menjadi lokalitas yang sangat sudah melegenda, menjadi sangat populer sekali di masyarakat Bogor. Saya punya beberapa foto awal saya berkarir di Istana Bogor. Dulu tahun 1982 itu masih PNS, tapi saya sudah harus dekat dengan kepala negara waktu itu. Seketat apapun Pak Harto, ketika saya ditugaskan harus membackup sound system wireless, sistem wireless waktu itu ke Tapos, nah saya diharuskan dekat terus dengan Presiden. Karena penggunaan frekuensi itu kan pada waktu itu belum secanggih seperti sekarang. Jadi saya mesti dekat. Dilalahnya saya memang sudah ditakdirkan harus selalu dekat dengan para presiden ternyata. Setelah beliau dengan Pak Habibie, dengan yang lainnya, dan kebetulan saya masih menyimpan, dan ini adalah salah satu tentunya kebanggaan buat saya dan keluarga bahwa dalam posisi saya sebagai pegawai biasa, tetapi diberikan akses, kemurahan Tuhan tentunya, diberikan akses untuk selalu dekat dengan para petinggi bangsa ini.
kopi itu tidak pernah lepas dari keberadaan kegiatan istana. Baik itu lunch ya, jamuan makan siang kenegaraan atau jamuan makan malam, dinner kenegaraan. Itu pasti urut-urutannya itu ditutup dengan minum kopi. Bahkan beberapa foto dokumen lama itu menunjukkan bahwa ada satu kegiatan minum kopi, baik yang formal ataupun yang tidak formal, itu yang disuguhkan ketika Bung Karno ada kegiatan. Nah ini biasanya yang terjadi kalau tidak Bapak Presiden atau Presiden siapapun yang memperkenalkan, silakan kami ada kopi dari Anu, dari daerah Anu, itu kan dengan kelebihan apa yang dimiliki. Atau tidak jarang juga malah tamunya ketika menikmati kopi bertanya kan, bisa saja kan nanya, Bapak Presiden ini kopinya enak sekali gitu kan. Nah nanti bercerita gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan minum kopi yang sesederhana itu pun, apalagi yang informal, bisa membawa hubungan diplomatik yang sifatnya informal juga, tapi memperkuat kerjasama. Setahu saya hampir semua presiden minum kopi. Keseharian Bung Karno. Mengawali kegiatannya, Bung Karno selalu menyeruput secangkir kopi, dan ini sudah menjadi kebiasaan beliau mungkin dari sejak muda, dan kita bisa lihat di buku-buku, di foto-foto bahwa ketika beliau menjadi mahasiswa di Bandung, di ITB, beliau selalu menyeruput secangkir kopi sebelum mengawali kegiatannya. Dan ini terus berlanjut. Saya mendengar dari beberapa karyawan-karyawan atau staf dari istana yang dekat dengan beliau. Kebetulan di Istana Bogor ada Pak Endang yang ayahnya juga melayani Bung Karno. Bung Karno sangat menyukai kopi tubruk, kopi hitam dengan takaran 1,5 gula, 1 sendok kopi, dan kalau di Bogor beliau selalu menginginkan merek kopi Liong. Ini makanan-makanan yang kesukaan Bapak ini ya. Ada talas, ada jagung, ada singkong, ada kacang rebus, dan ini pisang rebus. Kemudian ini semuanya camilan Bapak kalau pagi atau sore gitu. Bersamaan dengan kopi gitu. Jika pagi itu ngopi, terus ngopi sambil baca koran biasanya gitu. Udah sedangnya kopi hitam, kopi tubruk itu dipanas direbus dulu air panasnya, kemudian disorin ke kopinya ya. Kalau udah menep semuanya, udah lama baru disaring. Nanti itu baru diunjuk. Jadi kopi tubruk itu kopi tubruk yang disaring. Nggak pakai gula beliau, nggak suka. Memang kalau minum kopi, teh gitu juga pakai gula. Tapi kalau daran kayak gudeg gitu suka gitu. Memang dari dulu sejak dahulu nggak suka manis gitu. Beliau memang tidak lepas dari kopi, keseharian tidak lepas dari kopi. Hanya pagi memang tidak minum kopi. Makan siang kopi, sore kopi. Ya beliau lama di Eropa, berarti breakfastnya ala Eropa, roti dengan jus saja. Kalau beliau ingin kopi, baru kita sajikan kopi. Kita tahu kalau beliau kerja tuh berantakan semua mejanya, ya, berserakan kertas, ya. Dalam arti ya kita hindari jangan sampai ketumpahan nanti, ya kan? Sehingga pada kesempatan beliau minta baru kita sajikan. Bapak nggak boleh ngopi sebenarnya. Cuman Bapak itu kan emang dari dulu dikenal sebagai seorang rebel ya gitu, sesuai dengan namanya Adakhil atau pemberontak gitu ya. Bapak itu kalau lagi rebel minum kopinya itu biasanya sebenarnya kopi hitam. Kopi hitam pakai gula, tapi karena Bapak sebenarnya juga punya diabetes, jadi jadi gulanya gula pengganti gitu. Nah, kopinya kopi hitam biasa.
bisa panas, kadang dingin juga gitu. Nah sebenarnya juga nggak boleh minum banyak-banyak karena Bapak kan udah di akhir-akhir itu kan ginjal juga gitu. Nah tapi sebenarnya pada saat di akhir-akhir masa hidupnya kami punya apa ya, bukan ritual tapi nggak tahu mungkin salah satu kenangan gitu. Jadi ketika Bapak harus dirawat di sebuah rumah sakit gitu ya di Bangkok, setelah selesai cuci darah gitu kami bakalan ya udah nongkrong sama Bapak di satu kedai kopi yang ada di seluruh dunia itu gitu ya. Terus ya udah nongkrong di situ nemenin Bapak gitu, ngopi rame-rame gitu sih. Ketika Bapak udah meninggal gitu ya, saya masih sering setiap kali ke Bangkok saya akan datang ke kafe itu di dalam rumah sakit dan kemudian duduk di spot yang sama. Waktu pertama kali saya datang ke spot itu ada orangnya di situ lagi kerja, aduh ada orangnya lagi. Terus didudukin lagi sama orang, terus saya nanya sama orangnya, boleh nggak sih saya duduk sini gitu. Terus dia bilang enggak, kan ada saya, dia bilang gitu. This seat is taken gitu kan. Terus dia nanya, emang kenapa gitu? Emang harus banget di sini gitu ya istilahnya. Ya itu saya cerita ya soalnya ini tempat yang biasanya saya ini buat sama keluarga saya. Terus keluarga kamu mana? Sama ayah saya gitu. Terus ayah kamu mana? Ayah saya udah meninggal. Hah? Terus dia diem. Itu laptop segala macam langsung diberesin sama dia langsung pindah. Terus abis itu dia beliin saya kopi dan kue. Duduk sini. Terus mau sampai tutup juga nggak apa-apa, duduk sini dia bilang gitu. Terus kayak dia paham kayaknya gitu. Jadi ya udah gitu, itu sesuatu yang kayak ya kadang-kadang mungkin kesedihan bisa connecting people gitu ya. Itu sih aku rasain. Ada standar penyajian kopi yang pasti kalau pelayan atau pramusaji untuk menyajikan standarnya kira-kira seperti inilah. Standar ini kenapa kupingnya mesti di sebelah kanan gitu kan. Kebetulan ini ada logo juga, logo Garuda, ini keserasian penampilan kan juga mesti menjadi perhatian. Terutama ini kan simbol negara juga kan mesti diperlakukan walaupun bagaimana harus diperlakukan dengan baik. Ya. Kemudian tentu menuangkan kopi ada etikanya, ada etika. Kami biasanya kalau duduk seperti ini, Bapak Presiden atau tamunya sebelah, pasti kami ada berada di samping sebelah kanan yang tidak mengganggu kenyamanan beliau duduk atau sedang berinteraksi misalnya gitu. Nah, kalau untuk beliau sendiri kan bisa sambil duduk. Kalau untuk misalnya presiden sendiri gitu menambah kopi karena kopi sudah disiapkan di sini, pasti beliau akan sendiri. Nah, untuk tamunya juga nanti mungkin oleh beliau gitu kan. Tetapi kalau kami yang menyajikan menambah atau menyajikan pertama, itu kami mesti berada di belakang ke sini. Mesti ke belakang dulu karena ini kursi ini kan diisi beliau. Nah baru nanti tentu dengan etika yang sudah diinikan kita sajikan ya. Kita sajikan ya ini juga menyajikan kopi ya susah-susah gampang karena ukurannya kan harus tepat, tidak terlalu penuh, tidak. Nah ini untuk tamunya kita juga melayani seperti ini. Ya kita sajikan dengan tidak mengurangi rasa hormat pelayan kepada tamunya. Ya untuk memudahkan nanti mau nambah atau tidak ya kita simpan lagi aja di sini.
sekitar tahun 2012-2014 itu ada semacam satu booming di pasar kopi dunia, sehingga kemudian terjadi satu permintaan yang besar, kemudian konsumsi kopinya juga meningkat, termasuk kemudian istilahnya ada tren ngopi itu yang sangat luar biasa, terutama di anak-anak muda kita ya. Nah, karena apa? Karena pada waktu itu salah satu yang dikenalkan oleh Asia itu adalah mengenai cupping. Cupping itu adalah uji cita rasa, di mana kemudian ini menjadi satu alat untuk boleh dibilang memperkenalkan bagaimana menilai satu cita rasa kopi yang bagus itu melalui cupping itulah. Itu yang kemudian begitu menjamur ya, akhirnya kemudian membawa satu dampak terhadap pertumbuhan baik industri kopinya sendiri maupun di produktivitasnya, termasuk kemudian nantinya di harga. Mungkin kalau misalnya saya koreksi pernyataan tersebut gitu, bahwa saat ini kopi Indonesia dikenal di mancanegara. Tetot, dari dulu kopi Indonesia ada di mancanegara. Problemnya kan brandnya kemudian bukan brand Indonesia gitu. Namanya bukan nama Indonesia gitu. Jadi kalau kemudian misalnya apa sih yang sebenarnya kita harapkan dari itu? Ya pengennya diharapkan yang satu bahwa itu juga memang bisa dikenal. Ketika orang ngomong kopi, mau di pelosok dunia manapun, orang akan referensinya adalah Indonesia misalnya. Tentu itu akan jadi sesuatu yang penting buat bangsa Indonesia gitu. Itu satu. Tapi juga nggak boleh lupa yang ada di dalam itu juga harus sejahtera. Jadi pengennya harapannya ya petani kopinya sejahtera juga gitu. Bukan kemudian di luarnya oke, tapi di dalamnya ancur-ancuran. Petani kopinya nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa deh, yang penting namanya ngetop di luar, ya nggak gitu juga. Pengennya di dalam juga kopi itu menjadi sesuatu yang dihargai juga oleh masyarakat Indonesia sendiri gitu. Dan harapannya kalau kita semakin banyak pakai kopi Indonesia, kita semakin bangga, kan sebenarnya nanti orang luar juga akan lihat gitu. Kopi adalah bagian dari bangsa ini. Dan bangsa ini bisa besar ketika kita bisa menghargai apa yang kita miliki, hasil bumi dari Indonesia. Seperti yang juga diinginkan oleh Bung Karno, bahwa kedaulatan pangan termasuk juga kopi itu sendiri adalah tujuan dari bagaimana berbangsa dan bernegara. Saya rasa tidak akan ada stunting pada hari ini ketika kita menghargai, mengetahui, dan mengolah hasil pangan Indonesia. Saya rasa hari ini kita tidak akan ribut soal import beras ketika kita bisa menghargai dan mengolah hasil pangan kita, termasuk juga kopi kita. Indonesia harus bisa membawa nama bangsa ini lewat kopi untuk menjadi harum di dunia internasional. Kopi Indonesia itu kan banyak tersebar di mana-mana ya, dan itu terkenal. Kok nggak banyak terjual? Maksudnya banyak yang negara lain masih lebih maju gitu loh. Jadi akhirnya Pak membuat berpikir untuk bagaimana cara meningkatkan gitu. Dan beliau sendiri yang mengatakan cari itu mesin pemecahnya coba piye gitu. Kan karena waktu itu kan ada buat menggiling padi segala itu kan ada ya. Yang coba itu pasti padi itu bisa digitukan, pasti kopi juga bisa. Kamu cari solusinya kerjasama dengan BPPT gitu. Akhirnya kami menemukan pada saat pertama itu mesin pengupas kopi, dan akhirnya mesin itu bisa memilah mana yang muda mana yang tua. Nah, jadi yang muda tersingkir langsung dan yang tua dipecah sehingga hasilnya semuanya bagus. Nah, akhirnya Bapak memberikan nama mesin itu mesin luwak gitu. Saya tanya, kenapa sih Pak kok namanya luwak? Ya kalau meluwak itu kan kalau makan kopi dia nggak mau yang muda gitu. Kalau dipilih yang tua. Nah, yang tua itu baru bisa dimakan dia, yang diolah di perutnya dia itu yang tua-tua. Jadi kulitnya dia makan, bijinya dia keluarin lagi gitu. Kalau beliau tuh petani sangat perhatian sekali ya, karena beliau berpikir bahwa Indonesia ini kan negara agraris,
Jadi semuanya memang harus bertumbuh pada agraria ya. Jadi semua pertanian, perkebunan dan lain sebagainya itu kita harus utamakan. Tetapi dengan kemajuan teknologi itu juga industri harus dimajukan, jangan ditinggalkan. Tetap bertumpu kepada pertanian. Jadi sebesar apapun industri kita kembangkan, kita tidak lupa pada pertanian karena masalahnya apa? Negara kita adalah negara agraris gitu. Jadi ojo ditinggal ke jadi petani, nelayan dan lain sebagainya itu tetap harus kita perhatikan gitu. Itu ininya beliau gitu. Beliau hanya berpikir bagaimana memperhatikan sumber daya manusia. Itu selalu beliau utarakan. Dalam setiap event, dalam setiap forum, entah bicara dimanapun, beliau bertitik tolak pada sumber daya, pengembangan sumber daya manusia. Karena untuk majunya suatu negara tergantung pada sumber daya manusia. Jejak sejarah